Sunardi, kakek yang viral karena mengaku mendapat uang mainan kertas dari hasil kerjanya sebagai buruh tebang tebu, didatangi artis Baim Wong Selasa siang. Artis sekaligus YouTuber itu mendatangi desa Kagungan Ratu, Kecamatan Tulang Bawang Udik, Tulang Bawang Barat. Kedatangannya menghebohkan warga termasuk aparatur pemerintah Tulang Bawang Barat. Baim Wong memberikan semangat kepada kakek 75 tahun itu serta memintanya tidak mengulangi perbuatannya membuat berita bohong. Sunardi mengaku tidak menyangka jika perbuatannya menjadi perhatian banyak orang. Saya nemu di tengah jalan. Nemu dompet, bukan nemu uang. Nemu dompet. Nemu dompet. Isinya uang itu, Mbak? Isinya uang. Dompetnya ada, Mbak? Dompet Ada. Atas pemilik siapa, Mbak? Dompetnya? Nggak ada surat-suratnya, nggak ada. Kalau ada surat penting lainnya seperti KTP misalnya, demi Allah aku kembalikan kepada yang punya. Sosok Sunardi viral di media sosial setelah uang mainan kertas yang dibelanjakannya ditolak pedagang. Dalam video itu, ia mengaku uang Rp470.000 yang dibawanya merupakan upah dari kerjanya sebagai buruh tebang tebu di salah satu perusahaan di Tulang Bawang. Video yang beredar di media sosial mendapat simpati dari warganet. Sehari kemudian, Sunardi mengakui kebohongannya karena uang mainan itu ditemukan di jalan, bukan pemberian dari mandor di tempatnya bekerja. Ardio Haba melaporkan dari Tulang Bawang Barat. 6 warga desa Banjar Agung, Tulang Bawang, Selasa siang mendatangi kantor PLN. Mereka meminta keringanan denda akibat terjaring razia oleh petugas penertiban pelanggan tenaga listrik atau P2TL beberapa waktu lalu. Petugas menyita mesin meter KWH pelanggan yang menunggak pembayaran tagihan listrik. Namun anehnya, arus listrik tetap disambungkan secara langsung oleh petugas sehingga listrik tetap menyala. Warga khawatir kondisi ini akan membuat denda membengkak. Informasinya gimana, Bu, dari pihak PLN, Bu? Kalau setahu saya sih kan bukan nama sendiri, alamatnya juga bukan Desa Tridharma Wirajaya, alamatnya Unit 2 gitu. Sebelumnya sudah ada konfirmasi apa belum, Bu? Diberitahukan? Nggak pernah. Nggak pernah ya. Ada sosialisasi belum, Bu, sebelumnya KWH dicabut ini, Bu? Nggak pernah. Petugas di kantor PLN belum bersedia memberikan konfirmasi. Penyambungan listrik secara langsung itu diduga ilegal dan perbuatan petugas P2TL tersebut merugikan negara. Sesuai peraturan PLN, pelanggan yang menunggak pembayaran maka akan diberikan sanksi pemutusan sementara. Arus listrik akan kembali disambungkan jika pelanggan telah melunasi tunggakan. Mustaqim melaporkan dari Tulang Bawang. DPRD Bandar Lampung Selasa siang mendesak pemerintah kota merampungkan pendataan ribuan guru honorer yang lolos seleksi pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja atau P3K. Nasib para guru honorer tersebut belum jelas dan terkatung-katung akibat lambatnya pendataan. 1.166 guru honorer yang lolos seleksi P3K kini masih menunggu surat keputusan atau SK dari Badan Kepegawaian Daerah. Informasi dan statistik 6 orang. Jadi setiap hearing kita lakukan dorongan terus kepada baik OPD terkait melalui BKD, melalui Dinas Pendidikan dan juga langsung ke Wali Kota. Yang salah satu pernah kita sampaikan yaitu tentang kesejahteraan untuk pegawai Bandar Lampung. Kita juga sedikit mengkritisi kebijakan pusat yang akan menghapus tenaga honorer. Karena sekian banyak di dalam BKD Bandar Lampung mengklaim lamanya pendataan karena aturan yang berubah-ubah dari pemerintah pusat. BKD berjanji SK P3K guru akan dibagikan bulan depan. Sampai saat ini kami masih pendataan untuk mengetahui jumlah-jumlah tenaga honor yang memang akan di-outsourcing. Jadi kami akan memisahkan itu. Sementara kami saat ini juga menyelesaikan
P3K guru karena dalam waktu dekat kan sebentar lagi bulan Juli kita rencana akan membagikannya. Membagi SK? Ya. Jadi itu di bulan Juli Bu ya? Insya Allah bulan Juli. DPRD mengklaim percepatan penetapan pegawai pemerintah dengan perjanjian kerja itu akan berdampak segera selesainya penetapan anggaran daerah. Jika sebelumnya gaji para guru honorer dibebankan ke APBN, namun untuk P3K dialih bebankan ke APBD. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung. Informasi dan statistik 6 orang. Kita bahas bareng-bareng, kita diskusikan bareng-bareng. Apa sih yang dimaksud dengan Realisasi program Smart City atau Kota Cerdas Bandar Lampung terus dikebut. Bimbingan teknis pedoman penyusunan program digelar pada Selasa pagi. yang akan saya sampaikan? Kegiatan digelar Dinas Komunikasi dan Informasi Pemkot Bandar Lampung itu diikuti 70 peserta dari bagian penyusunan program serta mitra Pemkot. 21 Juni 2022 secara tatap muka. Dinas Kominfo Kota Bandar Lampung juga telah membuat master plan Smart City di tahun 2018. Kemudian kita juga melakukan pengamanan data dan control center. Kita punya portal resmi pemerintah Kota Bandar Lampung, juga punya email resmi pemerintah Kota Bandar Lampung. Kita juga sudah punya instalasi jaringan info di seputaran sekretariat Kota Bandar Lampung. Kita punya Program Smart City diklaim sebagai salah satu tujuan pembangunan perkotaan berbasis teknologi informasi untuk perbaikan pelayanan masyarakat. Hal itu sesuai Peraturan Presiden Nomor 95 Tahun 2018 dan Nomor 18 Tahun 2020. Jeffrey Arifin melaporkan dari Bandar Lampung.